لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الشيخ الحبيب عبد الله بن الحداد الشيخ عبد الله رزق سبحانه الله رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وأنوارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم fid dharaini amin. Waqila, dan ditanya, dikatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqadilu lil maghnam wa rajulu yuqadilu lil dzikr wa rajulu yuqadilu li yura makanuh. Wahai Rasulullah, ada seorang berperang karena ghanimah, ada seorang berperang karena sebutan, ada seorang berperang karena supaya nampak kedudukannya. Berangkatnya sama, pasukannya sama, perangnya sama. Ini perbedaan niat. Dan niat itu adanya dalam hati, bukan yang ditanya. Ditanya ngakunya ikhlas semua pasti. Di absen gitu. Kamu ikut perang, kenapa? Karena Allah. Kamu karena apa? Karena Allah. Wah, jawabnya gitu semua. Tapi hati gak bisa bohong. Dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Sampai malaikat pun nggak tahu. Urusan niat ini, malaikat pun nggak tahu. Para nabi nggak tahu, para mufti nggak tahu, malaikat pun nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya nanti yang mengadili ini Allah. Nah, ini punya niat ghanimah. Punya niat disebut-sebut. Punya niat supaya nampak kedudukannya. Oh, dia ini berani ternyata. Benar. Dia ini hebat ini. Kalau ngatur pasukan, misalnya begitu. Dan ini jangan dianggap perjuangan ringan. Beratnya luar biasa ngatur hati ini. Makanya sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, begini ini bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ditanyakan, fa'yudzalika fi sabilillah. Yang mana dari itu semua yang fisabilillah itu yang mana? Faqala alaihi salatu wassalam, man qatala. Barang siapa membunuh. Atau man qutila. Barang siapa dibunuh ini. Mati syahid kan judulnya. Litakuna kalimatullahi al-ulia. Supaya kalimat Allah itulah yang menjadi paling tinggi. Fahuwa fisabilillah. Hanya itu saja yang di jalan Allah. Matinya dengan niat seperti itu di jalan Allah. Fi hadithi thalatha alladziina qala fi ma'alis salatu wassalam innahu awwalu khalqin tusa'aru bihimun nar. Mereka itulah tiga kelompok manusia. Awwalu khalqillah, tiga kelompok manusia makhluk Allah, tusa'aru yang dinyalakan bihim dengan mereka apa narun neraka. Qala alaihi salatu wassalam wa rajulun qutila fi sabilillah, dan seorang yang dibunuh di jalan Allah. Fa utiya bihi, maka dibawa menghadap, wa arrafahu, dan Allah Ta'ala mengingat-ingatkan padanya nikmatahu, nikmatnya. Fa arafaha, maka dia mengetahui atau mengakuinya tentang nikmat yang begitu banyak yang Allah Ta'ala telah berikan. Lalu ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau buat di dalam nikmat itu? Dia menjawab, qataltu fi sabilika, aku berperang di jalanmu ya Allah. Hatta qutiltu, sampai aku dibunuh.
Ini maknanya dari pengawasan malaikat udah lolos semua ini. Ini terakhir ini udah. Fa yaqulullahu ta'ala kadzabta. Bohong kamu. Bal aradta ayyuqala huwa jari faqad qila. Tapi engkau ingin supaya dikatakan dia itu pemberani. Faqad qila, maka betul-betul telah didapatkan. Telah dikatakan. Summa yu'maru bihi, kemudian diperintahkan untuk dia ini supaya diperlakukan fayushabu ala wajihi. Maka diseret ala wajihi dengan tertelungkup. Hatta yulqa finnar, sehingga dilemparkan ke dalam neraka. Jangan untuk juga berdiri. Gak kebayang ini bagaimana penderitaannya, dipakai sebagai pematik apinya api neraka. Untuk menyalakan awal-awal api neraka justru orang muslim. Awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar. Makhluk Allah yang awal-awal yang digunakan untuk menyalakan api neraka. Bukan orang kafir, bukan orang komunis, coba. Betapa sangat pencemburunya Allah Ta'ala. Ya, kalau dia mukmin akhirnya tetap masuk surga memang, iya. Yang kekal di neraka itu yang memang mereka kafir. Tapi tetap aja nggak enak namanya dipakai sebagai kayu apinya untuk neraka di awal-awal apalagi. Hanya karena bergesernya niat. Tiga kelompok itu. Yang itu adalah kelompok paling utama dalam perjuangan Islam gitu. Paling utama itu. Adanya ilmu, adanya biaya, dan adanya orang yang punya keberanian untuk korban. Digabungkan luar biasa udah itu. Niat bergeser, neraka semua coba. Ini kan berperangnya bukan berperang lalu kabur gitu, bukan. Berperang sampai mati. Dan matinya di jalan Allah itu judulnya waktu di dunia itu. Ketahuan oleh Allah. Ada niat supaya disebut jari. Disebut sebagai pemberani. Kalau itu adalah apa? Mati syahid. Jadi memang orang saking pengennya membanggakan diri. Itu kan Allah sendiri dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu banyak tafsir zurtumul maqabir itu. Salah satunya adalah sampai kalau bisa waktu masuk kubur pun masih dibanggakan gitu. Masih ada yang bisa dibanggakan tatkala dia dikubur. Maksudnya pesan supaya kuburnya nanti diperluas, dibangun. Atau pesan supaya kuburnya tuh di makam tertentu begitu. Atau wasiat kuburnya nanti begini supaya orang tahu siapa saya. Intinya begitu. Supaya orang tahu siapa saya. Bahwa saya ini bukan orang sembarangan. Nah itu wasiat-wasiat begitu. Walaupun nanti setelah dia mati itu pelaksananya bukan dia. Tapi karena itu adalah wasiatnya tetap aja hisabnya ada. Bandingkan dengan ulama-ulama yang Masya Allah. Ada seorang alim dikenal sebagai waliullah. Waktu ada yang ziarah ke makamnya ini. Nyarinya susahnya bukan main. Tanya-tanya akhirnya ketemu. Setelah ketemu, wah ini biar gak susah nandai. Gak usah nyariin, saya tandain aja lah. Akhirnya dibuatkan batu nisan. Ditulis namanya itu. Nama wali tadi. Pasang di situ biar kelihatan. Masya Allah. Beberapa hari kemudian datang situ udah nggak ada padungnya. Itu nisannya itu udah nggak ada.
batu nisan. Dia heran lah. Kok aneh batu nisan dicuri cuma satu, ini kemana ini? Akhirnya datang ke gurunya dia. Tuan, saya tuh ingin mudah ziarah ke makam wali itu. Kenapa kok saya udah tandain tandanya hilang? Lah kamu ini. Dia itu pengen bersembunyi. Dan keinginannya dikabulkan oleh Allah. Ngapain kamu ganggu dia itu? Udah biarkan aja dia tersembunyi. Itu sampai ada yang begitu itu. Jazakumullah. Pengen tersembunyi itu dari hidup sampai matinya pun pengen tersembunyi. Saya begitu. Sehingga dari sini kita pahami juga bahwa banyaknya orang yang berziarah, berkumpulnya, berjubelnya, yaitu bukan ukuran mutlak gitu. Ada orang-orang yang begini ini. Seperti sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu begitu. Beliau memang punya prinsip kuat, siap untuk hidup sendirian. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diberitahukan begitu. Nih Abu Dzar datang sendirian. Itu mati nanti juga sendirian. Nanti bangun hari kiamat sendirian lagi itu. Saking kuatnya prinsipnya, jarang yang kuat mengikuti beliau. Dan memang Allah kabulkan. Sebelum meninggal beliau dipindahkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu di tempat terpencil Raudhah. Udah meninggal di sana, anak-anaknya perempuan. Tapi Rasulullah SAW sudah beritahukan bahwa nanti ada yang menyalakan satu kafilah. 4 atau 6 orang begitu. Dan betul, enggak lama kemudian datang kafilah itu, ada sahabat Nabi di situ. Mereka yang menyalakan, menguburkan, mengkafani, memandikan, mengkafani, menyalakan, menguburkan mereka-mereka ini. 4 atau 6 orang. Itu saja udah. Tapi sahabat Nabi yang utama, yang banyak mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Nah, begitu juga. Nah, kembali ke tadi, bahwa memang keinginan nafsu manusia untuk dikenal, untuk diakui, itu susah dikendalikan, apalagi dipadamkan. Orang berani berangkat jihad fisabilillah sampai mati, itu kan berarti sudah putus itu. Nafsu harta sudah bisa dia singkirkan, nafsu wanita disingkirkan, nafsu bernyaman-nyaman di atas kasur dalam rumah yang nyaman berhasil ditinggalkan semua. Masih ada nafsu yang terbawa, apa? Pengen dikenal, pengen disebut dengan nama baik, pengen pujian. Itu ke bawah ternyata neraka. Coba. Betapa sangat beratnya gitu. Masya Allah. Makanya ulama ahli rohani itu betul-betul sampai dalam ucapan pun mereka sangat-sangat hati-hati. Sampai ada yang mengatakan, kalau kalian melihat orang yang begitu detail menyebut ikhtilafu al-fadil hadis, atau dia sangat detail hafal sanad hadis di luar kepala, lalu dia sampaikan bukan pada tempatnya, maka itu sama dengan pengumuman supaya orang tahu kehebatannya. Jadi kan ada tempatnya masing-masing gitu. Dalam kajian hadis di depan orang-orang yang memang sedang perlu itu, dia sampaikan itu ya pada tempatnya itu. Nah, ini lafatin mukhtalaf ini beda-beda ini. Ini hadis ini di kitab ini riwayatnya begini, hadis ini dan riwayatnya begini. Oh, disampaikan. Karena memang itu dalam kajian hadis. Atau misalnya ada 10 sanad ini, hati-hati. Ya ini sanadnya ini, sanadnya ini, sanadnya ini. Detail begitu. Tapi kalau ini disampaikannya bukan pada saat yang tepat, di depan orang awam, yang mereka pun gak perlu-perlu banget itu, tapi hanya untuk sekedar menambah kekaguman, ya maksud utamanya ya kurang lebih kekaguman itulah, kekaguman orang itu.
Makanya perlunya sangat hati-hati ini. Dan itu adanya dalam hati ya. Itu adanya dalam hati. Gak mesti kata-kata itu mewakili gitu. Misalnya ini, orang menyebut dirinya, pokoknya al-fakir ini, Masya Allah, gak punya apa-apa. Isinya dosa semua, Masya Allah. Itu bukan berarti orang itu tawaduk banget, gak mesti juga gitu. Gak mesti juga nih. Ini pokoknya hamba yang sangat dhaif ini. Allahu Akbar. Nggak tahu apa yang dimiliki. Nggak punya amal apa-apa. Oh, orang diomongkan begitu. Sebenarnya kalau mau begitu itu pada Allah gitu, bukan pada manusia. Malu merendah-rendah gitu pada siapa? Pada Allah. Depan manusia mah khawatir, justru pengen dapat pujian. Supaya dikatakan, bener ini Ustaz ini tawaduk banget. Menyebut dirinya itu al-fakir, Masya Allah. Menyebut dirinya hamba paling dhaif, Allahu Akbar. Walaupun itu tidak salah gitu. Itu nggak salah juga gitu. Tapi kalau hanya itu sebagai standar, hanya itu sebagai penghias, di depan Allah nggak begitu ya tipuan juga namanya. Pengakuan begitu itu di depan siapa? Allah. Ada gunanya. Di depan manusia apa gunanya gitu. Di depan Allah Ta'ala mengaku begitu, ya Allah engkau tahulah siapa saya. Engkau tahu sirri wa alaniyati, tahu batinku, tahu terang-terang. Aku enggak bisa bersembunyi darimu ya Allah. Udah, pasrah aja. Tapi pada Allah begitu itu. Coba ini melenceng begini, ini akibatnya coba. Orang sudah meninggalkan hartanya, dirinya, keluarganya, perusahaan dan sebagainya, ditinggalkan semua. Tapi nafsu yang satu nggak ditinggalkan. Nafsu pengen dikenal, pengen diakui. Maka perlu sangat hati-hati. Siapa? Ya semuanya, Abu ya juga, sama aja. Semuanya juga. Pokoknya orang yang nggak pengen masuk neraka ya hati-hati gitu aja. Tahan nafsunya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush wa kam min qatilin baina as-saffaini Allahu anhu bi niyati. Kebanyakan syuhada umatku adalah ashabul furush. Justru orang-orang yang mati di atas kasur. Kenapa? Wa kam min qatilin. Berapa banyak orang yang mati baina as-saffaini, di antara dua saf. Ini saf yang sedang berperang. Tapi Allah a'lamu biniyatihi, Allah Ta'ala lebih tahu tentang niatnya. Nah, ini juga hadis yang mengerikan gitu. Betapa sangat tidak bolehnya kita memvonis orang. Orang nampaknya matinya di kasur. Lalu dijelek-jelekin. Cemen. Masa mati di kasur? Loh, lah emang mati bisa pesan kapling? Ada yang tahu matinya kapan? Coba ini, ada yang tahu? Ada enggak? Ada. Mungkin Allah udah kasih kasyaf begitu. Tahu nanti sore mati begitu. Enggak bisa makan nanti sore mati mah. Kita kan enggak tahu gitu. Enggak ada yang tahu. Maka di sini dengan sabda Nabi SAW ini pertama kita enggak bisa memvonis. Yaitu matinya misalnya waktu sedang azan misalnya. Yang ini matinya ternyata malam-malam tidur bablas mati. Wah, cemen. Masa matinya lagi tidur gitu. Beda sama itu. Masya Allah, lagi azan jatuh mati. Allahu Akbar. Loh, kita melihat cara kematian itu lebih tinggi, oke itu. Tapi kalau itu digunakan untuk menilai orang secara langsung, itu nggak boleh. Seperhitungan bukan hanya sekedar itu gitu. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wafatnya dicincang-cincang seperti sahabat Hamzah? Kan enggak, utuh.
Lalu kita berani bilang satu Abu Bakar ini kalah dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Ya nggak mungkin. Saya itu syuhada benar. Tapi kalau kemudian hanya melihat cara matinya saja, keadaan matinya saja Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dicincang tadi misalnya, sangat sahabat Abu Siddiq meninggalnya dalam keadaan utuh, lalu menilai Sayyidina Hamzah itu paling tahu, Sayyidina Abu Bakar kalah. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Jadi hitungnya total masalahnya. Nah, ini ada orang yang matinya di atas tempat tidur gitu. Tapi oleh Allah Ta'ala dianggap sebagai syahid. Gimana itu? Ya banyak lah. Banyak seperti sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu begitu. Sayyidina Rasulullah SAW pasti inginnya kan mati syahid semua itu. Matinya waktu berperang semua. Inginnya begitu. Tapi Allah Ta'ala tempatkan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tatkala di pembaringannya di situ beliau meninggal. Loh, apa karena kematian tidak sesuai yang dengan diinginkan, yakni tidak mati dalam perang, lalu nggak dapat pahala syahid? Ya itu maha Allah. Kita nggak bisa langsung menilai, mengklaim, nggak bisa. Sayyidina Rasulullah SAW dipangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah itu wafat. Siapa yang berani merendahkan derajat beliau? Allah Ta'ala nilai bukan sekedar kondisi luarnya waktu mati, tapi hatinya bagaimana waktu wafatnya juga, dan total amalnya juga dihitung gitu. Nah, di sini juga dibahas oleh ulama. Ada bedanya ada beda antara derajat dan thawab, ya. Derajat dan thawab. Derajat ini lain dengan thawab, dengan pahala lain. Misalnya gimana? Misalnya ini. Ada orang mau berangkat perang. Lalu dia syahid fisabilillah. Hanya saja dia ini yang syahid fisabilillah dengan ikhlas ini, dia ini berangkat karena dikasih tahu atau diajak didakwahin oleh temannya, tapi nggak berangkat. Nah, maka dalam thawab, man da'ila khair, barang siapa mengajak pada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diajakkan begitu. Jadi yang mengajak tadi sampai yang diajak itu mati syahid, yang mengajak dapat pahalanya. Dapat pahala seperti yang syahid. Tapi derajat beda, derajat nggak dapat. Gitu. Karena dianya nggak mau, hanya ngajak saja. Ibaratnya begini, ada satu orang bangun masjid. Lalu di masjidnya ini tiap hari yang sholat 1000 orang misalnya begitu. Maka yang bangun masjid ini dapat juga pahala sholatnya 1000 orang itu, entah berapa kadarnya, tapi dapat juga. Hanya saja selama dia nggak ikut menjadi ahli sholat, ya di akhirat nggak dikelompokkan sebagai ahli sholat. Derajat musallin, derajat ahli jamaah nggak dia dapatkan kalau dia nggak berjamaah. Thawabnya dia dapat, pahalanya saja dia dapat. Adapun derajatnya dia nggak dapat itu. Nah, itu Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaih yang teliti dan detail bahas masalah ini. Nah, ini gambaran sekilas saja. Sehingga kita jangan terkecoh, yang dia pada pahalanya sama. Iya pahala ya, tapi derajat itu lain lagi gitu. Derajat itu lain lagi. Misalnya ini, saya mah yang penting bisa dapat pahalanya, nyantri aja lah saya. Nggak akan ngajar, tapi akan ngebiayai orang yang mengajar, misalnya begitu prinsipnya. Saya akan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, nanti ustaz saya gaji semua. Tuh, pahala mengajar dia dapat, pahala mengajar. Tapi tetap nanti di akhirat dia bangkitnya bukan sebagai seorang mu'allim. Nah, karena kenyataannya dia tidak mengajar. Adapun pahalanya sebagai mu'allim ya dapatlah. Karena memang dia yang menyiapkan, dia yang fasilitasi, bahkan dia yang menggaji. Hanya saja karena dia sendiri nggak mengajar,
Dia nggak dimasukkan dalam kelompok mu'allimin nanti di akhirat. Pahala dikasih, tapi derajatnya kelompoknya itu nggak masuk dia. Maka derajat ini satu hal, pahala ini hal lain lagi. Itu gambarannya begitu, contohnya begitu. Wallahu a'lam. Ijlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ashhadu min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhilil zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل